Anak-anak pintar, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah memahami manfaat tanaman bagi makhluk hidup. Sebagai warga negara yang baik, kalian mempunyai hak dan kewajiban yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh hak terhadap tanaman. Yang pertama, memanfaatkan tanaman untuk dikonsumsi. Yang kedua, menjual tanaman untuk meningkatkan perekonomian. Yang ketiga, memanfaatkan tanaman sebagai hiasan dan kerajinan tangan. Yang keempat, mengolah tanaman menjadi pupuk kompos. Itulah hak yang bisa kita dapatkan dari tanaman. Selain mempunyai hak terhadap tanaman, kalian juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan terhadap tanaman. Berikut ini adalah contoh kewajiban terhadap tanaman. Yang pertama, merawat tanaman dengan baik. Kedua, membudidayakan tanaman supaya tidak punah. Yang ketiga, menjaga kelestarian tanaman. Yang keempat, memberikan pupuk untuk kesuburan tanaman. Sebelumnya, kalian telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda pula untuk tumbuh? Sekarang, ayo mengamati. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 hingga 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius. Dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik, dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Perlu kalian ketahui, kalau tidak semua tumbuhan bisa hidup di semua wilayah. Setiap tumbuhan mempunyai wilayah persebarannya masing-masing. Kondisi dan karakteristik wilayah sangat berpengaruh terhadap jenis tumbuhan yang ada di wilayah tersebut. Kondisi dan karakteristik wilayah tersebut meliputi iklim, jenis tanah, dan bentuk lahan. Berikut ini adalah beberapa jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Di antaranya, stroberi, wortel, kol, apel, kentang, teh, buncis, dan kopi. Itulah beberapa contoh tanaman
yang cocok untuk dibudidayakan di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Selanjutnya adalah beberapa tanaman yang cocok dibudidayakan di daerah dataran rendah. Antara lain padi, kemudian jagung, pisang, jeruk, lalu mangga, rambutan, terong, leci, dan kelapa. Ini adalah contoh beberapa tanaman yang cocok untuk dibudidayakan di daerah dataran rendah. Anak-anak pintar, tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah kamu buat sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai cara membuat kolase. Mari kita ingat-ingat kembali. Kolase dibuat dengan menggunakan teknik tempel. Teknik tempel ini dilakukan dengan merekatkan bahan pada media. Media kolase biasanya menggunakan kertas karton atau kertas HVS. Sedangkan bahan yang digunakan untuk membuat kolase bisa berupa bahan alam maupun bahan buatan. Berikut ini adalah beberapa contoh bahan yang terbuat dari alam. Di antaranya daun kering, ranting pohon, kulit jeruk, biji jagung, biji kacang hijau, batuan, kerang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah contoh bahan yang termasuk ke dalam bahan buatan. Di antaranya manik-manik, kertas warna, plastik, tutup botol, majalah bekas, bungkus permen, dan logam. Yang membedakan antara bahan alam dengan bahan buatan adalah jika bahan alam adalah bahan-bahan yang sudah tersedia di alam, sedangkan bahan buatan adalah bahan-bahan yang dihasilkan dari hasil pengolahan di pabrik. Seri selanjutnya yaitu tentang wawancara. Apakah kalian masih ingat apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencari informasi. Dalam wawancara, ada yang dinamakan pewawancara dan narasumber. Narasumber merupakan orang yang ahli pada bidang tertentu yang dimintai informasi. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan wawancara. Pertama, pilihlah narasumber sesuai dengan topik wawancara. 2. Hubungilah narasumber untuk meminta kesediaan dan jadwal wawancara. 3. Persiapkan daftar pertanyaan dan berbicaralah dengan santun. 4. Berlatihlah sebelum wawancara agar lebih mengerti tentang hal yang ditanyakan. Dan yang kelima, berpakaianlah yang rapi dan sopan. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan ketika sedang melakukan wawancara.
Yang pertama, perkenalkan diri dan sampaikan tujuan wawancara. 2. Mulailah dengan pertanyaan yang ringan atau bisa diselingi dengan pertanyaan tentang kegemaran narasumber untuk mencairkan suasana. 3. Menghubungkan dengan persoalan yang akan menjadi topik wawancara. 4. Gunakanlah nama panggilan yang tepat dan sopan untuk narasumber serta nama lengkapnya. 5. Mencatat atau merekam selama wawancara berlangsung. 6. Dengarkan jawaban dan informasi penting dari narasumber dan hindari menyela agar informasi tidak terputus. 7. Hindarilah pengulangan jawaban dan pertanyaan yang berbelit-belit. Dan yang ke-8, catatlah informasi yang penting-pentingnya saja. Yang selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan setelah selesai melakukan wawancara. Yang pertama, mengucapkan terima kasih. 2. Meminta maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan kepada narasumber. Dan yang ketiga, memohon diri dengan sopan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai persiapan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Di dalam menyusun pertanyaan yang baik, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan itu harus sesuai dengan topik. Jadi kalau kita memilih topiknya tentang reboisasi, maka pertanyaan yang diajukan harus mengenai reboisasi. Yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Artinya, pertanyaan yang kita sampaikan harus bersifat menyelidiki, ingin tahu gitu. Jadi jangan hanya jawabannya itu cukup iya dan tidak saja. Yang ketiga, menggali lebih banyak informasi. Yang keempat, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Artinya, setiap pertanyaan harus diawali dengan kata tanya. Apa? Siapa? Apa menanyakan benda? Siapa menanyakan orang? Di mana menanyakan tempat? Kapan menanyakan waktu? Mengapa menanyakan alasan? Dan bagaimana menanyakan cara? Selanjutnya, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Jadi pertanyaannya itu jangan berbelit-belit, harus langsung tepat sasaran. Selanjutnya, bahasa yang benar. Artinya, pertanyaan yang kita ajukan harus menggunakan bahasa yang baku. Jangan menggunakan bahasa sehari-hari. Dan terakhir, antar pertanyaan berkesinambungan. Jadi, semuanya saling melengkapi.